Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nufaisah Izaturaya dengan rekan saya Muhammad Makiai. Kami perwakilan dari SMA Al-Fitra akan mempublikasikan hasil dari penelitian yang kami lakukan dengan judul Efisiensi Penggunaan Etanol dari Hasil Fermentasi Nasi EMBG. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau bagaimana campuran etanol pada bahan bakar campuran dalam pembentukan energi. Apa sih itu etanol? Etanol atau yang sering disebut alkohol etil adalah senyawa kimia dengan rumus C2H5OH. Etanol merupakan cairan jernih, mudah menguap dan mudah terbakar. Oleh karena itu, senyawa ini biasanya dihasilkan melalui proses fermentasi bahan yang mengandung gula atau pati seperti nasi, singkong, atau tebu dengan bantuan ragi yaitu Saccharomyces cerevisiae. Baru-baru ini pemerintah berencana untuk menambahkan atau mewajibkan pencampuran 10% etanol atau E10 ke dalam bensin untuk semua jenis bensin di Indonesia yang akan mulai berlaku pada tahun 2026. Pemerintah akan meningkatkan campuran etanol dalam bensin menjadi 10% atau E10 dalam 3 tahun ke depan. Namun, pegiat lingkungan mendesak agar bahan baku etanol tersebut tidak diproduksi melalui deforestasi dan konflik masyarakat adat. Tujuan dari penelitian ini, 1. Untuk menganalisis pengaruh penambahan etanol fermentasi nasi EMBG terhadap efektivitas pembakaran energi bahan bakar campuran. Yang kedua, untuk mengetahui seberapa besar efisiensi penggunaan etanol hasil fermentasi EMBG sebagai campuran bahan bakar atau BBM. Yang ketiga, untuk membandingkan tingkat pembakaran energi antara bahan bakar murni dengan bahan bakar yang dicampur etanol hasil fermentasi nasi EMBG. Hasil etanol dari fermentasi pada proses ini, kita memanfaatkan limbah nasi sebagai bahan dasar untuk membuat etanol. Proses pembuatannya dilakukan melalui fermentasi menggunakan ragi Saccharomyces cerevisiae. Nah, ragi ini berperan penting dalam memecah pati yang terkandung dalam nasi menjadi gula sederhana, kemudian mengubah gula tersebut menjadi etanol. Fermentasi berlangsung secara anaerobik, artinya tanpa melakukan oksigen. Nah, selama proses ini terjadi reaksi biokimia sederhana, yaitu reaksi fermentasi gula menjadi etanol dan karbon dioksida. Nah, dengan kata lain, dari limbah nasi yang awalnya tidak terpakai, kita bisa menghasilkan etanol, bahan yang bermanfaat sebagai sumber energi alternatif ramah lingkungan. Nah, pertanyaannya, mengapa harus dari limbah nasi EMBG? Kasus keracunan yang terjadi pada siswa yang mengonsumsi nasi EMBG menjadikan orang tua khawatir untuk membiarkan anak-anaknya mengonsumsi EMBG. Dari kasus tersebut menjadikan banyak nasi EMBG terbuang menjadi sampah organik. Penelitian ini ditujukan untuk mencari cara agar limbah nasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk keperluan energi di Indonesia. Perubahan etanol pada tahap ini kita akan melihat apa yang terjadi selama proses fermentasi limbah nasi dari hari ke hari. Tujuan pengamatan ini adalah untuk mengetahui bagaimana reaksi fermentasi berlangsung sebelum etanol yang nantinya digunakan sebagai campuran bahan bakar atau bahan bakar minyak. Secara kimia, proses fermentasi gula dapat dijelaskan dengan reaksi berikut. C6H12O6 akan menghasilkan 2C2H5OH ditambah 2C02. Artinya, glukosa diubah menjadi etanol dan karbon dioksida oleh aktivitas mikroorganisme ragi Saccharomyces cerevisiae. Nah, itu dia penjelasan dari penelitian yang kami lakukan tentang bagaimana campuran etanol hasil fermentasi nasi EMBG mempengaruhi pembakaran bahan bakar campuran dalam pembentukan energi. Dari penelitian ini, kami harapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi masalah lingkungan berupa limbah nasi yang terbuang begitu saja di alam. Dari penelitian ini juga kita bisa memperoleh energi alternatif yang dapat digunakan untuk bahan bakar campuran. Semoga penelitian ini dapat menjadi salah satu solusi untuk permasalahan energi di masa depan. Baik, saya Muhammad Makialdin serta rekan saya Nufaisah Izaturaya Injer undur diri.
Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.